Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 10-6. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sejarah dari Kerajaan Kediri dan Kerajaan Medang. Untuk saat ini, kelompok 4 berposisi di Museum Brawijaya Jalan Ijen. Simak penjelasannya ya. Yang pertama, kita akan bahas Kerajaan Kediri. Untuk tata letak Kerajaan Kediri sendiri di area Sungai Berantas, Jawa Timur, dan berpusat di Daha sebagai ibu kota kerajaan. Sekarang Daha dijadikan kabupaten di kota Kediri. Sebelum Kediri berdiri sebagai kerajaan sendiri, wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Airlangga pada tahun 1019 hingga 1042 Masehi. Pada tahun 1042 Masehi, Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Panjalu atau sebagai kerajaan Kediri dan Canggala. Raja pertama yaitu Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah putra dari Raja Airlangga yang menerima bagian barat kerajaan setelah pembagian wilayah pada tahun 1042 Masehi. Pembagian ini dilakukan oleh Airlangga untuk menghindari perang saudara antara kedua putranya. Raja kedua yaitu Sri Jawasa. Sri Jawasa adalah salah satu kerajaan Kediri yang memerintah sekitar tahun 1104 hingga 1115 Masehi. Informasi tentangnya ditemukan dalam prasasti Surakarta pada tahun 1104 Masehi yang menyebutkan bahwa ia adalah seorang raja yang bijaksana dan berdiri terhadap rakyatnya. Raja ketiga adalah Sri Kameswara. Sri Kameswara adalah salah satu raja kerajaan Kediri yang memerintah sekitar tahun 1111 hingga 1150 Masehi. Informasi mengenai pemerintahannya diketahui dari beberapa prasasti, seperti prasasti Pambunan yang ditemukan pada 1120 Masehi. Dalam prasasti yang ditemukan, lambang kerajaan Kediri pada masa Kameswara adalah Garuda yang melambangkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terdapat pada Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah lahirnya Kerajaan Kediri pada tahun 1945, yaitu drama warisan ala kerajaan. Jadi, ini ceritanya. Raja Airlangga, penguasa kerajaan Madang Kamulan, punya dua anak cowok, yaitu Sri Samarwijaya dan Mapanji Garsaka. Wah, seru nih, biar gak terjadi peperangan antar saudara. Airlangga punya ide yang cemerlang, yaitu membagi kerajaannya menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama, lahirnya Kerajaan Canggala dan Kerajaan Panjalu. Dan yang kedua ada batas wilayah. Batas wilayah kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembagian. Tujuan pembagian ini yaitu intinya sih pembagian ini biar adem ayem, gak ada konflik yang bikin kerajaan jadi lemah. Jadi Airlangga membuat kerajaan ini menjadi dua agar anak-anaknya tersebut tidak saling bertengkar. Kerajaan Kediri yang runtuh. Ternyata kerajaan Kediri juga bisa runtuh ya teman-teman, yaitu pada tahun 1222, yaitu akhir yang tragis. Kerajaan Kediri harus runtuh karena serangan dari kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Raja Kenaro. Memiliki penyebab yaitu faktornya menjadi konflik internal, kepemimpinan yang melemah, dan yang terakhir adalah serangan dari luar. Dan yang kedua adalah akhir kekuasaan. Kekalahan Kediri oleh Singosari menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan ini. Kenaro kemudian mendirikan kerajaan Singosari yang kelak menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit, teman-teman. Dan yang terakhir adalah kerajaan Kediri meninggalkan warisan sejarah dan budaya yang sangat berharga. Walaupun kerajaan Kediri tadi sudah runtuh, tetapi kerajaan Kediri tersebut masih memiliki budaya-budaya dan juga peninggalan yang sangat banyak loh teman-teman. Dan juga teman-teman sampai sekarang masih bisa menemui budaya-budaya ataupun peninggalan-peninggalan yang ditinggali oleh kerajaan Kediri. Keberadaan kerajaan Kediri. Nomor 1, Prasasti Sirah Keting pada tahun 1104 Masehi menguatkan keberadaan Kediri sebagai penerus Medang setelah era Airlangga. Nomor 2 ada Prasasti Patekan pada tahun 1117 Masehi dan Prasasti Panumbangan pada tahun 1120 Masehi dikeluarkan oleh Raja Bhameswara. Yang ketiga ada Prasasti Kamulan pada tahun 1194 Masehi menyebut kekalahan Raja Kertajaya Hari Kenarok menandai akhir kerajaan Kediri. Yang kedua, kita akan membahas tentang Kerajaan Medang.
Kerajaan Medang sendiri ada di Muara Sungai Berantas, Jawa Timur, dan berpusat di Hutan Mas sebagai ibu kota kerajaan. Kalian tahu teman-teman, Kerajaan Medang sekilas hampir sama loh dengan Kerajaan Mataram kuno dari sisi sejarah dan budaya kesehariannya, tetapi berbeda waktu berdirinya, lokasi kerajaan, dan bukti sejarahnya. Yang pertama ada Empu Sindok pada tahun 929 hingga 947 Masehi. Empu Sindok merupakan raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Medang Kamulan. Selama 18 tahun memerintah, ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana karena berhasil memulihkan stabilitas kerajaan setelah perpindahan ibu kota. Selain itu, Empu Sindok juga mendirikan dinasti Isyana yang menjadi garis keturunan raja-raja Medang Kamulan selanjutnya. Yang kedua ada Sri Isyana Tukawijaya pada tahun 947 hingga 985 Masehi. Setelah Empu Sindok, nanti dilanjutkan oleh putrinya Sri Isyana Tukawijaya. Ia menjadi satu-satunya ratu yang memerintah kerajaan Medang Kamulan. Masa pemerintahannya ditandai dengan stabilitas politik dan perkembangan budaya yang signifikan. Yang ketiga ada Sri Makutawa Sarwadana pada tahun 985 hingga 990 Masehi. Sri Makutawa Sarwadana adalah putra dari Sri Isyana Tukawijaya. Walaupun masa pemerintahannya tergolong singkat, ia dikenal sebagai raja yang bijaksana karena bisa menjaga hubungan diplomatiknya dengan kerajaan tetangga dan melanjutkan kebijakan para pendahulunya. Peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan Medang. Yang pertama, berdirinya Kerajaan Medang pada tahun 732 Masehi, didirikan oleh Rakai Mataram sang Ratu Sanjaya di Jawa Tengah. Berawal dari dinasti Sanjaya beragama Hindu atau Siwaisme. Dan yang kedua adalah perebutan kekuasaan dari dinasti Sanjaya dengan Syailendra pada abad ke-8 dan juga abad ke-9. Dinasti Syailendra yang penduduknya mayoritas beragama Buddha berkuasa dan membangun Candi Borobudur pada tahun 824 Masehi. Dan kedua kerajaan tersebut mulai berperang pada tahun 850 Masehi. Dan Rakai Pikatan Sanjaya mengalahkan Balaputra Dewa atau raja dari Syailendra yang melarikan diri ke Sriwijaya. Runtuhnya Kerajaan Medang pada tahun 1016 dan 1049 Masehi. Tahun 1016 Raja Murawari menyerang Medang dengan dukungan oleh Kerajaan Sriwijaya. Airlangga mendirikan Kerajaan Kahuripan sebagai penerus Medang. Setelah Airlangga turun dari takhta pada tahun 1049, Medang berakhir dan digantikan oleh Kediri serta Janggal. Bukti keberadaan Kerajaan Medang Mataram kuno. Nomor 1 ada Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi menyebut Raja Sanjaya sebagai pendiri Kerajaan Medang. Nomor 2 ada Prasasti Kalasan pada tahun 778 Masehi menyebut pembangunan Candi Kalasan atas perintah Rakai Panangkaran. Nomor 3 ada Prasasti Manyasi pada tahun 907 Masehi pada tahun Masehi menyebut daftar raja-raja Medang hingga Rakai Bajabalitung.